Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden Jokowi mengkampanyekan cinta produk dalam negeri, benci produk luar negeri. Pernyataan itu membuat heboh dunia maya, apalagi ada kabar pejabat Pertamina yang dicopot isunya karena impor pipa besi yang ada produk dalam negerinya. Apa komentar Anda mengenai kampanye benci produk asing ini? Silakan di 6339160. Memang sih bagus, cuma sanggup nggak barang kita Indonesia bisa produk? Semua kan assembly mobil semua, ya nggak? Kata Gus Dur, bangsa kita bikin panci masak sama jauh dia belum bisa. Cuma sih bagus, cuma sanggup nggak bangsa kita, ya nggak? Kalau cinta dalam negeri, cinta produk dalam negerinya sih betul. Tapi benci produk asingnya ini yang enggak lah ya, nggak usah gitu maksudnya. Kan juga kita masih membutuhkan produk asing gitu ya. Nggak semuanya kita bisa cukupi. Sekarang beras yang kita panen saja masih impor. Ya kan, gimana kita benci produk asing, coba sama-sama produk dalam negeri ada nih beras lagi panen. Kenapa harus impor kan? Nah, jadi konsisten lah ya harusnya. Kalau memang mau membenci produk asing ya dibatasi, yang kita bisa nggak usah impor. Saya rasa kita harus lihat ini secara komprehensif ya. Jangan membabi buta juga membenci barang-barang luar negeri. Padahal satu sisi kita butuh. Kita harus sadar juga bahwa banyak barang dalam negeri walaupun diproduksi dalam negeri, tapi produk kualitasnya itu kadang-kadang tidak bagus. Jadi jangan kita hanya karena barang luar negeri ataupun luar negeri kita tidak memilih barang tersebut, malah akibatnya kita menjadi tidak kompetitif, kita menjadi tidak produktif dan sebagainya. Jadi memang kita seharusnya kalau kualitasnya sama dan harganya juga sama, kita harus memilih bahan dalam negeri. Tapi kalau kualitasnya jelek dan tidak tersedia dan malah mengakibatkan produksi kita menjadi jelek ataupun kenyamanan kita terganggu, jadi saya rasa harus lebih dewasa menanggapi hal ini. Lihat ini sebagai pencitraan ya Bu ya. Karena kalau memang mau untuk mencintai produk dalam negeri, itu harusnya dari awal dari pemerintah pusat dulu yang memberi contoh. Nah, kita bisa lihatlah dari merek mobil aja di Indonesia ada begitu banyak merek mobil, ada begitu banyak pabrik mobil, tapi tidak ada merek Indonesia. Merek Indonesia sepertinya sulit sekali dibangun. Yang ada yang pabrik-pabrik besar mungkin menggencet nanti. Nah, ini harus ada dorongan dari pemerintah pusat, bukan cuma dari mulut aja ngomong benci produk luar negeri. Bisa banyak yang komponen-komponen yang memang bisa kita harus import, betul. Tapi setidaknya kita kan bisa branding dulu, bisa membangun merek lokal terlebih dahulu. Kita lihat Malaysia punya Proton. Itu sudah maju dari berapa tahun yang lalu itu ya, sudah bagus, bahkan bisa ekspor ke Indonesia juga. Nah, kita bagaimana? Kita bangun merek sendiri aja nggak bisa. Gimana mau benci? Sekarang handphone apa semua juga produk Cina, ya kan? Jadi jangan ngomong gitulah. Kalau kita dibikin seperti blunder begini, nanti kalau negara asingnya dengar nggak seneng, dimainin. Gejolak lagi ekonomi kita, bukan cuma gejolak politik. Ini karena untuk pencitraan politik malah jadi gejolak ekonomi. Ya kita harus tahu lah, di Indonesia ini memang sangat bergantung sama import. Makanya kita lihat neraca perdagangan aja jarang surplus. Nah, itu udah kelihatan bahwa emang kita tergantung import. Jadi jangan bilang benci-benci dulu, kecuali kita bisa lepas dari importnya dulu. Yang disebut kalimat itu benci atau tidak suka ya di media-media itu dari Pak Jokowi itu. Kalau kata benci memang kesannya untuk orang Indonesia itu seakan-akan sampai melakukan action membatasi atau sampai ada action dari masyarakat gitu ya. Tapi kalau saya sempat mendengar itu kata yang lebih sopan tuh tidak suka. Artinya memang kalau preferensi atau kesukaan kita memilih produk lokal ya wajar-wajar saja ya. Kita kan pengen punya orang sendiri ya juga pakai produk sendiri seperti di Cina, maka perekonomian di Cina juga sangat baik. Nah, tapi oke dengan kata benci itu. Tapi saya kira saya setuju bahwa
pendapat kedua Bapak sebelumnya bahwa ini memang perlu disikapi secara dewasa ya. Karena produk Indonesia ini secara kualitas ya mohon maaf, memang perlu banyak yang harus di-upgrade, baik dari sisi fungsi maupun kita kalau telusuri dari teknologi dan resource SDM-nya barangkali ya. Maka diimbangilah saran Bapak Presiden tadi dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian-kementerian terkait agar mendukung peningkatan dari kualitas. Berikan masukan bahwa ini sebetulnya hal yang bagus bagi spirit of nation yang dikelontorkan Pak Jokowi. Namun sebetulnya harus memang pemerintah juga mempunyai roadmap yang clear seperti kemampuan bangsa ini, sehingga kita harus juga mempunyai visi yang clear, yang jelas gitu loh dari pemerintah sendiri, agar masyarakat juga aware gitu loh terhadap apa yang direncanakan pemerintah. Saya kira kata-katanya yang lebih tepat itu lebih mencintai produk dalam negeri gitu ya. Untuk kali ini saya agak kurang respect lah dengan kata-kata dari Bapak Presiden kita. Jangan ada lah kata-kata benci, itu nggak perlu lah, karena kita juga karena ekspor barang juga kan. Ekspor barang kita tuh perlu dicintai oleh orang-orang luar negeri ya. Artinya perlu diterima, nggak perlu kita benci, tapi promosikan kita itu lebih mencintai produk dalam negeri. Terkait dia mencopot salah satu direktur di Pertamina karena membeli produk luar negeri padahal di sini ada, nah itu saya setuju, nggak jadi masalah. Tapi kan mestinya ada kebijakan dari awal gitu, bahwa ada kebijakan yang mengatakan bahwa kalau produk itu ada di dalam negeri, apalagi produknya juga kan BUMN juga gitu ya, seperti Krakatau Steel dan sebagainya, yang mestinya harus diutamakan untuk mengutamakan produk dalam negeri. Cobalah dicontoh negara-negara asing yang mempunyai usaha di Indonesia, misalnya Jepang, Jerman, mereka itu selalu mengusahakan produk-produk yang dari dia juga. Bahkan bank-banknya juga mereka gunakan bank mereka, mengutamakan produk-produk mereka juga. Rasa Pak Jokowi maksudnya baik, tapi mungkin kurang tepat ya dengan promonya ya. Harusnya cinta barang produk Indonesia, karena orang Indonesia tuh cenderung lebih suka made in luar daripada made in Indonesia. Padahal kalau kita tahu, karena saya kan ekspor ke luar negeri, Eropa, Amerika, saya import barang, itu barang kalau kita import untuk diekspor ke luar negeri, Amerika, Eropa, harus di QC, QC-nya pun harus independen yang dia tunjuk, tidak bisa sembarangan. Tapi kalau di Indonesia, barang masuk ke Indonesia itu udah amburadul, walaupun ada BPOM ya, banyak barang di Indonesia yang masih mengandung racun. Dan kita juga kalau membeli barang dari luar negeri nampaknya murah, tapi barang itu beracun bagi kita. Seharusnya yang berwenang itu tidak boleh mengizinkan. Karena saya tahu itu, karena saya import ya, dan saya tahu kita ekspor ke luar negeri itu tidak sembarangan bisa ekspor dengan barang yang sembarangan. Kita harus menanamkan diri cinta barang Indonesia supaya kita punya uang tuh nggak lari ke luar negeri. Orang sekeliling Jokowi memberikan input yang keliru. Itu data masa lampau. Benar, di masa lampau Krakatau terpukul dengan impor besi. Tapi Krakatau masa kini bahkan sudah ekspor sampai ke Eropa. Dan jika Pak Jokowi mau lebih rajin suruh inner cycle-nya, orang sekelilingnya, para pembisiknya, untuk cek lebih detail. Sekarang di dalam negeri justru beberapa produk besi itu kekurangan barang karena barangnya diekspor, sementara yang impornya berkurang. Akibatnya harga naik gak karu-karuan. Jadi sebenarnya ini presiden ini dikasih info yang keliru, data agenda dari para pembisiknya. Kalau saya lebih setuju ikut, kalau memang begitu vaksinnya jangan impor dari Cina. Kita yang sendiri aja, pakai yang buatan Nusantara itu, dipakai aja vaksin kita, Bu. Itu, makasih, itu aja. Kita sebetulnya ini bangsa kita bangsa diplomasi dari dulu, founding father kita ini ya. Tidak ada mendiskreditkan
apalagi kita orang timur ya. Jadi intinya cukuplah pakai cinta buatan Indonesia. Kalau itu sudah diplomasi sama sekali, ya kan. Jangan kita berpikir lagi apa yang kita pakai kalau kita mengucapkan kata-kata gitu, ya kan. Cukup diplomasi saja udah paham benar. Kalau gitu kan kita nggak memikirkan yang kita pakai. Jadi intinya di sekitar dia kan ada orang hebat semua, orang pintar semua, ya kan. Jadi kita kedepankanlah diplomasi kita dari dulu. Bangsa kita ini, founding father kita ini, diplomasi semua yang dikedepankan. Tidak ada mencudutkan cinta buatan Indonesia. Nah, kalau saya bilang sih untuk bahasa yang benci produk asing agak kurang etis ya. Apalagi disebutkannya oleh seorang presiden RI 1 gitu ya. Tapi kalau untuk mempublikasikan kalau kita harus cinta produk Indonesia itu sangat baik. Sangat baik, harus digalangkan. Jadi benar-benar agar masyarakat Indonesia juga merasa bangga memakai produk Indonesia. Tapi mungkin untuk bahasa bencinya saya nggak tahu nih ya. Itu dari presiden atau kata-kata lainnya itu lebih baik boleh diganti mungkin untuk mengurangi atau seperti apalah yang bahasanya lebih baik. Tapi kalau untuk mencintai produk Indonesia itu sangat baik dan sangat bagus. Salah satu program yang benar-benar baik itu biar Mas Indonesia bisa merasakan bangga memakai produk dalam negeri. Ya, bagi saya ini adalah suatu hal yang unik ya. Jadi positifnya ada, tapi tata bahasanya juga waktu itu saya lihat di TV ya, waktu Pak Jokowi mengatakan benci produk asing, itu agak berbeda ya mimiknya. Jadi memang kita harus mencintai produk dalam negeri, terutama produk-produk yang baru. Karena kita tahu di Indonesia sendiri produk yang terkenal dan mendunia itu sudah cukup banyak. Ini kalau susah ya kalau punya pemimpin Omdo. Anak sekolah lulusan luar negeri, pakai mobil Mercy Pak. Terus apa itu? Bangun kereta Bandung dari China, vaksin China. Ntar bikin ibu kota baru, istana baru, apa produk dalam negeri dipakai? Ya intinya saya bang ini seorang pemimpin. Dari dulu pemimpin kita di negara kita juga ini mereka bahasanya bahasa diplomasi. Cukup lah, rakyat Indonesia juga udah pintar-pintar benar dengan bahasa juga, ya kan. Ya cukup lah mengucap aku cinta buatan Indonesia. Jangan ada benci. Kita berpikir lagi apa yang kita pakai. Jadi kita pertanyakan lagi KSP itu gunanya apa? Masa cuma bahasa kayak begitu saja tidak bisa memfilteri pimpinannya, ya kan? Mau kita punya KSP sudah digaji rakyat banyak. Jadi intinya cobalah diplomasi itu dikedepankan lah. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia yang bingung kita ini. Menurut saya kalau untuk impor itu harus tahu ukur juga ya. Di Tiongkok itu ada Oppo, Xiaomi. Itu iPhone dia nggak bisa batasin atau nggak boleh impor. Itu iPhone juga laku di Tiongkok, padahal ada Oppo, Vivo. Dia nggak bisa larang-larang orang lagi, udah WTO namanya. Nanti dibahas orang juga repot kan. Jadi kedua, kayak toko buah itu loh. Nah, itu ada buah impor, tokonya laris manis, laku, rame. Segini larang impor buah, itu toko malah sepi, nggak ada masuk. Ya pokoknya malah bengong. Nah, jadi secara terukur juga lah kalau buat urusan semua. Saya setuju dengan pendapat abang atau bapak yang pertama tadi opini, dan juga tadi pagi ada sebagian orang bahwa saya presiden kita mah ujung-ujungnya pencitraan tingkat tinggi. Jadi hanya di mulut kayak panas-panas ayam gitu loh. Jadi kompetensinya nggak bisa dilihat lagi untuk ada memajukan masalah Indonesia. Tapi kita kan harus berhidup dengan orang-orang lain juga lah. Misalnya impor-mengimpor adalah mungkin apa itu jantung membenci. Nanti kalau dia bilang membenci, saya takut khawatir rupiah anjlok dengan omongan dia kan tertinggi nih, pengaruh dengan rupiah. Nah, tolong dong lebih dewasa lagi. Ya sebenarnya sebagai presiden sih boleh-boleh saja ya bicara begitu. Cuman mungkin harus lebih bijak lah, nggak usah ngomong benci produk asing. Karena apa? Kalau kita ngomong benci kan kesannya kan terlalu frontal begitu ya.
Padahal kita juga sebagai negara banyak kekurangan, masih banyak yang belum mampu gitu loh ya. Contoh deh, kalau saya disuruh beli produk misalnya jeruk, ya saya lebih mending beli jeruk lokal, satu lebih murah ya kan, kualitasnya juga nggak kalah. Nah itu kan sebagai contoh. Nah kalau semua produk dalam negeri bisa kualitasnya baik, ya otomatis lah pasti semua juga pasti akan pilih produk dalam negeri, apalagi kalau lebih murah ya kan. Tapi kalau misalnya produk dalam negerinya juga kurang baik, ya otomatis orang juga akan pilih produk luar negeri. Jadi semua negara juga pasti melakukan hal yang sama. Nah cuma cara ngomongnya yang harus hati-hati, jangan terkesan seperti gimana ya gitu loh. Kalau presiden kita benci kepada produk dalam negeri, kan sekarang masyarakat petani lagi panen raya nih, jangan impor beras dulu. Itu padi petani dibeli dulu sama Bulog, sama pemerintah yang punya, pemerintah kan banyak uangnya tuh. Beli tuh padi-padi petani, kasihan yang udah panas-panasan, hujan-hujanan. Tuh, terus produk itu di kita kan garam juga banyak. Itu produk-produk petani itu dibina, biar produk petani itu kepada sama industri, garam-garam petani itu dipakai sama industri, pemerintah yang bina lah. Ya menurut saya kita harus saling menjaga untuk kerjasama ya dengan orang asing pun kita memang saling dukung-mendukung, karena kita tidak bisa menciptakan semuanya. Kalau memang Indonesia bisa menciptakan semua yang terbaik, ya kita nggak bisa bersahabat dengan bangsa asing. Contohnya aja mobil kita tetap impor dari luar negeri. Genset, generator set ya, itu produk Jepang yang terbaik. Kita belum bisa menciptakan. Jadi kita memang harus saling ada kerjasama yang baik dengan bangsa asing yang memang lebih pintar dan cerdas. Kita harus akui, karena memang dari situlah kita dapat belajar supaya kita juga bisa pintar dan maju. Pernyataan itu sehari setelahnya Pak Jokowi mengklarifikasi ya. Maksudnya benci tidak dalam artian benci yang memboikot atau konotasi negatif, tapi mungkin padanan kata yang selama ini kan dikampanyekan kan kita cinta produk Indonesia, mungkin dirasakan kurang efektif, maka terpikir oleh presiden, tapi saya juga nggak bisa menduga itu ya. Jadi yang terpakai kata benci, tapi itu sudah diklarifikasi oleh presiden sehari setelahnya. Nah yang jadi masalah adalah memang yang harus kita bangun bersama-sama di dalam kondisi pandemi COVID saat ini adalah bagaimana kita cinta produk-produk kita, mendukung UMKM kita untuk berkembang. Jadi kalau masalah kata kayak begitu jangan terlalu heboh lah. Yang harus dihebohkan adalah bagaimana kita punya jiwa nasionalisme, membela bangsa sendiri untuk bisa selamat ataupun keluar dari krisis COVID-19. Poin itu lebih penting daripada perdebatan kusir yang hanya karena kata cinta benci begitu. Ya menurut saya jangan ada kata benci ataupun anti produk asing. Bagaimanapun kita saat ini masih ada kepentingan dengan produk impor. Contoh kita mau impor beras 1 juta ton. Jadi menurut saya jangan ada seperti anti, tapi cobalah swasembada dalam negeri kita dibaguskan, produk dalam negeri ditingkatkan, seperti itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.